Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 16 Desember 2025, hari biasa pekan ketiga Advent, sekaligus juga hari pertama novena untuk Natal. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, orang yang lemah lembut dan rendah hati, Kau temui melalui Yesus Kristus Putramu terkasih. Tolonglah kami agar kami dapat melihat Engkau di dalam sesama kami, dengan pengendaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, selamat sore. Musibah banjir di akhir November 2025 tentu menyakitkan keluarga yang mengalami musibah. Apa bedanya antara tsunami di awal tahun 2000-an dan sekarang? Musibah, terutama yang di Aceh. Ada sesuatu yang getir bagi mereka. Ketika tsunami Aceh pertama di tahun 2000-an awal, yang tinggal hanyalah masjid, mereka bersimpuh karena mungkin akhlak moral mereka salah. Maka mereka meminta pengampunan dan memperbaiki diri. Namun yang kali ini terjadi, selain musibah alam, tapi juga musibah ekologis yang dilakukan oleh manusia dan terasa perih. Kenapa? Sesama saudara yang menyebut Allah yang sama mencederai dan mencelakai kehidupan mereka. Setiap hari bukan kita berdoakan, kita berdoa, tetapi ternyata attitude dan sikap kita bertentangan dengan apa yang kita doakan setiap hari. Kita hanya berdoa hanya untuk apa? Supaya kita punya mulut berbicara saja begitu. Tetapi perilaku kita bertentangan dengan apa yang kita doakan. Ini sama seperti yang di dalam Injil pada hari anak pertama dengan mengatakan, ya Bapa, tapi tidak melakukan apa-apa, bahkan mencelakakan orang lain. Dan yang unik adalah ketika bantuan datang dari luar ditolak. Sementara mereka yang memerlukan bantuan, sampai-sampai mereka menggunakan bendera putih untuk mendapatkan pertolongan. Siapa tahu ada yang lewat dari udara bisa melihat bagaimana mereka betul-betul kandas. Maka datanglah anak-anak kedua tadi, yang bagaimanapun dengan susah payah mengumpulkan rezeki demi rezeki, dan
mereka pergi ke sana mengumpulkan rezeki, dana bantuan, sementara yang mencederai duduk diam saja, tidak keluar apa-apa. Ini yang mengherankan. Maka dalam hari pertama novena untuk Natal ini, kita diajak untuk berterbuka. Perhatikan juga orang lain, bukan hanya kita pandai sembahyang, berdoa, tapi tidak buat apa-apa bagi mereka yang memerlukan bantuan dan pertolongan kita. Disinilah arti Advent, menunggu kedatangan Tuhan, bernilai. Jangan hanya diam, tetapi juga lakukan pekerjaan dengan baik. Sehingga dengan demikian kita disebut putra-putri Allah yang peduli kepada orang-orang lain, bukan hanya teriak-teriak saja tentang Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Banyak orang yang mungkin menyisikan Tuhan, tetapi mereka berbuat, dan Tuhan tahu hati mereka. Karena itu Yesus berkata, pelacur-pelacur dan para pemungut cukai akan lebih dahulu masuk surga dibandingkan kalian setiap hari berteriak-teriak menjual nama Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi. Inilah berita hari pertama novena Natal, mana kita menunggu kedatangan Yesus tinggal beberapa hari lagi. Maka marilah kita mengubah pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.